Tahu kan yang tangan ke atas? Tahu nggak? Tahu. Oke, kita sama-sama ya. 1, 2, 3. Tangan ke atas menggapai bintang, tangan ke samping burung yang terbang, tangan ke depan ikan berenang, duduk yang manis siap berdoa. Silakan ketua kelas. Duduk siap beri salam. Selamat pagi, Bu. Berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Selanjutnya Ibu akan cek kehadiran. Ibu akan panggil namanya satu-satu. Kalian menjawab kegiatan apa yang paling kalian sukai. Paham? Nanti Ibu panggil namanya. Ibu mulai dari Adinda. Oke, bersepeda. Alnaira. Tidak hadir. Alasannya kenapa, Adinda? Mungkin sesuai Berduka cita ya. Semoga kedepannya bisa bergabung lagi dengan kita di pertemuan selanjutnya. Alzena berenang. Wow. Akila menggambar. Diana berenang juga. Fahriza bersepeda. bersepeda. Febrian bersepeda juga. Fatir Bermain bola. main bola. Hafiz main bola juga. Mega Berenang. berenang. Ahzam main badminton. Zaki main bola. Najwa menggambar. Najwa, ayo namanya sendiri lupa. Berenang. Puspa bersepeda. Belum, nanti dipanggil. Putri main bola. Wow, keren. Kakak suka main bola ternyata. Revi badminton. Rivaldi main bola. Ternyata banyak yang suka main bola di kelas 5B. Risma badminton. Satya main bola. Zahril oh iya, Seril ya, maaf ya, main sepeda. Cindy badminton. Zaira oh iya, siapa? Oh ya, apa kegiatan yang disukai? Banyak, salah satu aja. Bermain. Permainan apa tuh, Kak? Oke, main
bersepeda salah satunya. Adam, berolahraga. Afika, menulis. Wow. Aga, main bola. Siapa yang tidak ibu sebutkan? Maulana, ya Maulana. Kamu sukanya apa? Main bola. Jadi kelas 5B hobinya main bola, badminton, ada juga yang berenang dan beragam. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, ibu mau tanya dulu. Siapa yang masih ingat pelajaran minggu lalu yang kita pelajari tentang apa? Iya, pintar sekali jawab, oh abang. Tentang akulturasi budaya, benar sekali. Ada lagi yang mau menjawab? Selain akulturasi budaya, contoh-contohnya apa? Apa Kak? Ya, seni rupa, benar. Salah satu contoh akulturasi budaya itu di bidang seni rupa. Ada lagi nggak? Kak? Pakaian, benar. Pakaian ada juga. Makanan. Semua yang kalian jawab sudah kita pelajari minggu lalu. Nah, hari ini ada beberapa kegiatan yang akan kita lakukan. Yang pertama, kita akan berdiskusi. Nanti ketika ibu bertanya, kalian harus menjawab. Yang kedua, tanya jawab. Nah, tadi ini sudah disampaikan. Yang ketiga, kerja kelompok. Nah, kalian sudah duduk dengan teman-teman kelompok kalian. Nanti kalian akan mengerjakan sebuah tugas yang harus kalian selesaikan bersama-sama. Dan yang keempat itu presentasi. Nanti satu orang perwakilannya sebagai juru bicara menyampaikan hasil kelompoknya. Dan yang terakhir itu tes tertulis. Paham semuanya? Paham gak? Paham, oke. Hari ini kita akan mempelajari tentang topik B, kondisi perekonomian dan potensi di daerahku. Coba kalian perhatikan gambar berikut ini. Oke, sebentar. Apakah pernah melihat situasi seperti ini? Pernah. Di mana kalian melihat situasi seperti ini? Di pasar. Oke, di pasar. Apakah kalian pernah pergi ke pasar? Pernah. Bersama siapa kalau pergi ke pasar biasanya? Bersama siapa? Mama atau ibu. Apa yang kalian lakukan di pasar? Belanja apa contohnya? Sayur, belanja ikan, ayam, dan lain sebagainya. Kira-kira di pasar itu ada siapa saja ya? Ada penjual, ada pembeli, pintar kakaknya. Terus? Ada tukang parkir juga, benar. Pasti ada tukang parkir. Nah, dari contoh yang kita lihat pada situasi ini dan yang pernah kita alami, ada penjual dan ada pembeli. Itu merupakan contoh kegiatan ekonomi. Paham? Apa ya yang dimaksud dengan kegiatan ekonomi? Nah, itu yang akan kita pelajari. Abang, baca yang dari Mbak. Kegiatan ekonomi adalah kegiatan yang dilakukan manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Kebutuhan hidup ini beragam, baik berupa barang maupun jasa. Nah, dari gambar yang sebelumnya itu berhubungan dengan kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi itu adalah kegiatan yang dilakukan oleh manusia. Seperti kita ini disebut manusia. Dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup kita. Contoh, kebutuhan hidup kita ini banyak sekali. Bisa itu berupa barang, makanan, minuman, pakaian, dan lain sebagainya. Dan bisa juga berupa jasa. Oke, kita akan mengetahui nih, kegiatan ekonomi
yang dilakukan oleh masyarakat dalam berbagai bidang. Yang pertama itu pada bidang pertanian. Ibu akan jelaskan terlebih dahulu. Pada bidang pertanian ini, kegiatan pemanfaatan sumber daya alam hayati yang dilakukan manusia untuk menghasilkan bahan pangan. Contohnya, dari gambar yang udah Ibu tampilkan, kira-kira itu gambar apa ya? Ya, petani memanen padi. Sebelum memanen, apa dulu perlu dilakukan? Ya, kita perlu menanam dulu. Selain menanam padi, petani juga biasanya menanam jagung, singkong, dan lain-lain. Nah, ini contohnya. Yang kedua, pada bidang perikanan. Pada bidang perikanan ini adalah kegiatan manusia yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam di perairan. Contoh, budidaya ikan nila. Selain itu ikan menjahit, ikan lele. Kira-kira ikan apa lagi? Ikan kakap, benar. Ikan gembong ada di dalam gambar. Iya, ada ikan tongkol juga. Selanjutnya, di bidang perkebunan. Kegiatan ekonomi pada bidang perkebunan ini adalah segala sesuatu yang mengusahakan tanaman tertentu pada tanah atau media tumbuh lainnya dalam ekosistem yang sesuai. Selanjutnya diolah dan dipasarkan atau dijual ke, biasanya kalau dijual itu kemana biasanya? Ke pasar, tinta. Contoh kegiatan ekonomi di bidang perkebunan itu perkebunan cempe, teh, kopi, dan lain-lain. Oke, good job. Selanjutnya pada bidang pertambangan. Kegiatan ekonomi yang dilakukan masyarakat pada bidang pertambangan ini adalah proses yang mendapatkan bahan mineral yang dikandung di dalam bumi. Contoh, penambangan emas, batu bara. Ini. Selain batu bara ada apa lagi? Ya, gas bumi. Terus minyak mentah. Kalau yang dari gambar ini, kira-kira penambangan apa? Batu bara. Pintar. Good job. Selanjutnya, kegiatan ekonomi pada bidang perdagangan. Kalau sudah berhubungan dengan perdagangan, tentu ada kegiatan tukar penukar barang. Bisa juga jasa atau keduanya. Hal ini dilakukan berdasarkan kesepakatan bersama. Tidak boleh dipaksa. Contohnya, perdagangan apa nih? Ayo. Kita lihat dulu gambarnya. Dari gambar, ada menjual sayur apa saja? Kalau yang ini? Tomat. Ini ada bawang. Dan lain sebagainya. Selain sayur ada apa lagi? Obat-obatan. Kalau kita mau membeli obat biasanya kemana? Apotek. Terus? Pakaian. Perlu nggak kita menggunakan pakaian? Perlu. Kalau misalnya sudah rusak, kita harus apa kan? Beli baru. Atau kalau misalnya masih bisa dijahit, dijahit. Selanjutnya pada bidang perindustrian. Kalau pada bidang perindustrian ini adalah kegiatan mengolah bahan mentah menjadi barang setengah jadi atau sudah jadi sehingga dapat digunakan. Contohnya, industri makanan, industri minuman, tekstil, kalau dari gambar kira-kira industri apa nih? Apa yang dihasilkan? Iya, pakaian. Selanjutnya, kegiatan ekonomi di bidang jasa atau layanan.
pada bidang jasa atau layanan ini adalah melibatkan interaksi konsumen dengan barang-barang miliknya, namun tidak ada transfer kepemilikan. Contoh, ketika kita membeli barang di Shopee atau di Tokopedia, nanti ada yang mengantarkan nggak barangnya sampai ke rumah? Iya, nah itu memerlukan jasa. Contohnya, ketika mengirim barang atau paket, biasanya siapa? Kurir, iya, dari JNE. Pernah dengar nggak? Selain itu apa lagi? Selain itu, jasa apa nih? Jasa menjahit. Udah paham belum? Ada yang mau bertanya? Tidak. Oke, kita lanjut. Yang terakhir pada bidang peternakan. Kalau pada bidang peternakan, kegiatan yang dilakukan itu mengembangbiakan dan memelihara hewan ternak untuk dapat kita manfaatkan dan hasilnya kita gunakan sebagai kebutuhan hidup kita. Contoh, peternakan apa? Sapi. Selain sapi yang selain yang ibu tampilkan ada nggak yang lain? Ada. Ikan. Kerbau. Ya. Bisa. Biasanya. Angsa. Pintar. Bebek. Abang Jawa harimau. Ayam. Nggak boleh itu binatang buas. Biasanya tidak masuk peternakan ya. Nanti bahaya untuk diri kita dan orang lain. Sudah paham? Sudah paham belum? Kalau sudah paham sekarang, ibu meminta kalian untuk maju satu persatu. Yang bisa menjawab, silakan maju ke depan. Sebelum maju ke depan, angkat tangannya. Tuliskan contoh kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat. Tulis nanti di sini. Ini di bidang apa ya? Dari gambarnya. Ada 5. Oke. Sekarang siapa yang mau maju? Oke, Kak, maju Kak. Hati. Pilih gambar yang mana yang kamu ketahui. Oke, dari jawaban temanmu, benar atau salah? Benar. Good job, Kak. Siapa lagi yang mau maju? Ayo, siapa yang tahu nggak apa-apa? Oke, Bang. Nanti kalau salah kita perbaiki sama-sama, nggak apa-apa. Harus berani mencoba. Oke, benar nggak jawaban dari temanmu? Peternakan. Ibu revisi sedikit, ibu perbaiki. Peternakan. Selanjutnya siapa lagi? Oke Kak, maju Kak. Benar nggak jawaban temanmu? Good job. Tersisa 2 gambar nih. Oke kakak. Semangat dadanya ya. Jawabannya benar atau salah? Benar. Kalau dari gambar itu tentang pertambangan apa ya? Keren, masih ingat. Yang terakhir. Ayo, siapa? Ayo Bang, gak apa-apa, yuk maju. Malu-malu abangnya.
juga nih. Jenis-jenis kegiatan ekonomi. Yang pertama itu produksi. Produksi ini adalah kegiatan untuk menciptakan atau membuat. Bisa juga membuat barang atau jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Misalnya, petani menanam padi. Itu contoh kegiatan produksi. Yang kedua, pabrik pakaian. Itu juga termasuk produksi. Yang ketiga, pabrik makanan, pabrik elektronik. Kalau pabrik elektronik, kira-kira itu apa saja ya? Ya, blender, kipas angin, TV, AC. Ya, benar sekali yang kalian sebutkan. Kalau dari gambar, ini kegiatan produksi apa? Iya, pabrik makanan. Lebih tepatnya ini apa nih? Roti. Daging atau roti? Roti. Yang kedua, jenis kegiatan ekonomi konsumsi. Konsumsi itu adalah proses menggunakan. Kita pakai nih barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan kita atau keinginan kita. Contohnya, kita membeli makanan. Perlu nggak kita makan? Iya, untuk kesehatan tubuh, untuk pertumbuhan kita. Menggunakan listrik. Perlu nggak kita pakai listrik? Kalau nggak ada listrik, apa yang terjadi? Gelap, panas, kita nggak bisa nonton televisi. Nah, menggunakan transportasi. Perlu nggak kita pakai motor? Kalau pergi ke sekolah, lebih enak jalan kaki atau pakai motor? Kalau rumahnya dekat, nggak apa-apa jalan kaki untuk kesehatan. Kalau misalnya kira-kira jaraknya jauh, pakai apa? Motor. Biasanya diantar kan? Pakai angkot. Ya. Ini contoh kegiatan konsumsi. Kalau dari gambar, ini apa? Iya, memberi makanan. Biasanya kalau di sekolah beli makanannya di mana? Kantin. Nah, itu contoh kegiatan konsumsi. Yang ketiga itu distribusi. Distribusi ini adalah proses mengatur dan menyebarkan barang atau jasa yang diproduksi kepada konsumen. Artinya, disalurkan kepada konsumen atau diantarkan. Contoh, ketika kita membeli produk-produk yang ada di toko atau ketika jasa pengiriman mengantarkan barang ke alamat yang kita tuju. Contohnya tadi, kurir. Nah, itu termasuk distributor. Distribusi. Apakah kurir mengantar barang ke rumah kita? Kalau kita melakukan pembelian? Nah, itu contoh pengantaran barang yang termasuk jenis kegiatan ekonomi. Kalau dari gambar, kira-kira Bapak ini siapa ya? Tukang sayur. Nah, Bapak ini termasuk pedagang keliling. Keliling dari satu rumah, mengantarkan sayur dan kebutuhan sehari-hari untuk masyarakat yang ada di lingkungan tersebut. Sudah paham? Nah, yang terakhir itu faktor pendukung kegiatan ekonomi. Ada beberapa faktor yang mendukung kegiatan ekonomi ini supaya dapat berjalan dengan lancar. Yang pertama itu apa, Bang? Sumber daya alam. Iya, sumber daya alam. Kita membutuhkan sumber daya alam. Kalau kemarin kita sudah mempelajari jenis-jenis sumber daya alam itu apa saja? Hayati, Pak. Iya, Bintar, Hayati dan Hayati. Yang kedua, apakah? Sumber daya manusia. Kita memerlukan jasa dari manusia. Yang ketiga, teknologi. Contohnya apa? Teknologi. Televisi,
Sudah paham? Ada yang mau ditanyakan? Tidak? Oke. Selanjutnya kita akan mengerjakan tugas kelompok. Sebelum kita mengerjakan tugas kelompok, Ibu akan jelaskan terlebih dahulu. Nah, ini nama kelompoknya sudah Ibu tuliskan. Ini kelompok 1, ini kelompok 2, ini kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, dan kelompok 6. Sebelum Ibu membagikan LKPD kelompoknya, Ibu akan jelaskan hal yang harus kalian lakukan terlebih dahulu, yaitu menuliskan nama kelompok. Tulis kelompok berapa di situ. Misalnya kelompok 1 tulis kelompok 1, anggotanya siapa saja ditulis nama temannya, dan kelasnya. Oke. Halo Kak. Sebentar, nanti nggak paham kalau nggak dengarkan penjelasan Ibu. Yang pertama, tuliskan dulu contoh-contoh kegiatan ekonomi yang dilakukan masyarakat. Pada bidang pertanian apa saja? Cukup 2 saja. Pada perikanan, perkebunan, pertambangan, perdagangan, perindustrian, jasa atau layanan, dan peternakan. Paham? Paham. Nah, yang kedua, kalian akan menyusun nih potongan-potongan gambar. Potongan-potongan gambarnya ini ada di dalam amplop. Nanti kalian susun di sini. Kalian tempelkan menggunakan lem. Dan ketika presentasi nanti kalian sebutkan, oh kegiatan ekonomi yang ada pada gambar ini termasuk bidang apa dan jenis ekonomi apa. Paham? Paham. Oke, sekarang Ibu bagikan beserta dengan bahan bacaannya. Oke, silakan dikerjakan. Ibu memberi waktu 15 menit. Lembar keduanya boleh dilepas ya. Nanti kalau hilang satu, Bukan itu, coy. Udah bisa nanti.
Yo. Budidaya ikan nila. Budidaya ikan nila. Budidaya 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 ikan nila. budidaya. Budidaya lele.
Ini bidang pertambangan negara. Yang kedua, nanti kalau udah selesai dipanggil. Ini termasuk kegiatan ekonomi di bidang apa? Jenisnya apa? Jenisnya produksi konsumsi. Ini sudah distribusi.
Bidang pertanian 2, jenis kegiatan ekonomi di Oke, sudah selesai? Ya, silakan diselesaikan. Oke, waktunya sudah selesai. Ayo lanjutin. Sisa 1 menit lagi. Ibu kasih waktu kalian 1 menit. Nanti ini ya. Oke, sudah selesai? Lanjutkan dengan presentasi. Presentasi dari kelompok 2. Ayo yang menunjukkan. Silakan. Siapa? Yuk, ketika presentasi berdiri. Sampaikan nomor 1 dulu. Dikomentari baru lanjut nomor 2. Ya udah. Nah. Nama anggotanya siapa baru jawab. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama kelompok Tasya Azra Lukis Adina. Tuliskan bentuk kegiatan ekonomi yang dilakukan masyarakat. Pertanian, menanam padi menghasilkan beras, perikanan, budidaya ikan nila, budidaya ikan lele, perkebunan, cengkeh, teh, pertambangan batu bara, gas alam, perdagangan baju batu bara, perindustrian, makanan, tekstil, jasa layanan, jasa antarsalam, menjahit, pendidikan akta,
Oke, sekarang kelompok 1 yang mengomentari. Jawabannya banyak. Terlalu kecil intonasinya. Terus penampilannya bagaimana? Bagus. Oke, lanjut nomor 2. Susunlah potongan gambar berikut dan satukan kembali. Sebutkan kegiatan ekonomi di bidang apa? Perdagangan. Sebutkan contoh kegiatan ekonomi pada bidang tersebut. Konsumsi. Oke, tunjukkan gambarnya dengan teman-temanmu. Nah, kelompok 3 komentari, benar nggak? Tunjukkan dengan kelompok 3 gambarnya. Ayo lihat. Benar nggak? Dengan perdagangan. Oke, terus jenisnya. Konsumsi. Ya, jenisnya apa bang? Sebutkan. Konsumsi. Oke, good job. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Sekarang dari kelompok 5. Presentasi. Semua berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama kelompok Najwa Putri Adam Maulana. Tuliskan contoh-contoh kegiatan ekonomi yang dilakukan masyarakat. Pertanian, penanaman padi menghasilkan beras. Perikanan, budidaya ikan nila, budidaya ikan lele dan lain-lain. Perkebunan teh. Pertambangan emas, pertambangan batu bara. Perdagangan baju, perdagangan obat dan lain-lain. Perindustrian, industri makanan, industri tekstil. Jasa atau layanan, jasa antar barang, jasa antar penjahit. Peternakan sapi, peternakan kuda. Oke, kelompok 6 komentari. Jawabannya benar atau salah? Benar. Terus intonasinya. Terlalu kecil. Oke, nanti diperbaiki lagi. Terus penampilannya bagaimana? Bagus. Lanjut nomor 2. Susunlah potongan gambar berikut dan satukan kembali. Sebutkan kegiatan ekonomi di bidang apa? Sebutkan contoh kegiatan ekonomi pada bidang tersebut. 1. Pertambangan batu bara. 2. Produksi. Oke, tunjukkan gambarnya dengan kelompok 4 komentari. Kelompok 4. Kelompok 4 di sini kan. Benar atau salah? Di bidang pertambangan. Jenisnya apa? Produksi, benar nggak? Oke, tepuk tangan untuk kelompok 5. Oke, sekarang yang presentasi kelompok 4. Ayo langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama kelompok Risma, Akila, Afika, Saira, Wira. Jawabannya. Di bidang pertanian, padi dan beras. Di bidang perikanan, ikan nila dan ikan lele. Di bidang perkebunan, cengkeh dan teh. Di bidang pertambangan, emas, batu bara. Di bidang perdagangan, baju dan obat. Di bidang perindustrian, makanan dan tekstil. Jasa atau layanan barang dan penjahit. Di bidang peternakan sapi dan kuda. Oke, sekarang kelompok 3 komentari. Jawabannya benar atau salah? Jawabannya benar. Benar. Terus intonasinya. Terus penampilannya bagaimana? Oke, good job. Sekarang lanjut. Bagus atau kurang bagus nih? Kurang bagus. Alasannya kenapa? Oh iya, dari temanmu berpendapat bahwa ketika menjelaskannya ada ketawa-ketawa. Boleh nggak kayak gitu? Ya. Tidak. Oke, nanti diperbaiki. Silakan yang nomor 2. Boleh duduk kelompok 3.
Oke, komentari kelompok 6. Tunjukkan gambarnya, benar nggak? Di bidang perikanan, benar nggak? Jawabannya benar. Benar. Terus? Bagus. Nah, nanti kedepannya diperbaiki ketika presentasi pada pertemuan selanjutnya. Oke, silakan perwakilan kelompok kumpulkan hasil kerjanya. Satu orang aja. Ayo. Ayo, kelompok 4, kelompok 5. Oke, tadi Ibu sudah memeriksa hasil kerja kalian. Sudah bagus. Hanya saja nanti ketika menempelkan gambar, tempelkan dengan rapi. Ini sudah rapi, tapi ada tadi dari kelompok temanmu, ada yang masih miring, ada yang terlepas. Terus untuk kerjasamanya sudah bagus, sudah bekerja sama dengan baik, tapi jangan saling rebutan. Paham? Bagi tugasnya, ada yang menulis jawaban, ada yang menempelkan gambar. Jadi semuanya dapat pekerjaannya masing-masing. Paham? Oke, tepuk tangan dulu untuk kita semua. Nah, tadi kita sudah mempelajari materi tentang kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat, jenis-jenis kegiatan ekonomi, dan faktor-faktor pendukungnya. Selanjutnya, apakah kalian masih ingat contoh-contohnya tadi? Siapa yang masih ingat? Angkat tangan. Contoh kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat: perdagangan di bidang pertanian, pertambangan, perkebunan, hijau, perikanan, perindustrian, peternakan, good job. Ada lagi? Pertanian, ya sudah. Sekarang jenis-jenis kegiatannya apa saja? Ekonomi. Termasuk ada 3 tadi jenis-jenis. Ya, konsumen, produksi, Ekonomi. dan konsumsi, dan distribusi. Yang ketiga, faktor-faktor pendukungnya. Ada sumber daya apa? Daya alam. Daya manusia. Letak geografis, teknologi. Oke, berarti kalian semua sudah paham dengan apa yang kita pelajari hari ini. Tepuk tangan. Ya, Ibu akan memberikan tes tertulis. Nah, untuk tes tertulis kalian kerjakan secara mandiri. Tidak boleh buka buku dan tidak boleh bertanya dengan temannya. Ibu akan kasih lembar jawabannya, tinggal ditulis nama dan kelas, ABC
Oke, sekarang nomor 2. Sekarang nomor 3 ya. Udah. Oke, sekarang nomor 4. Oke, sudah. Perwakilan satu kelompok mengumpulkan. Jadi, bukan sama-sama ini satu orang, nanti satu orang tidak perlu ikut. Hanya satu orang. Satu orang aja. dapat nilai 80, tapi ada juga nih yang ternyata nilainya di bawah KPT, yaitu banyak terdapat kesalahan di nomor 2 dan nomor 5. Nanti kedepannya dipelajari kembali materinya supaya lebih paham. Oke, selanjutnya Ibu mengucapkan terima kasih karena kalian sudah bekerja sama dengan baik,
melakukan kegiatan pembelajaran dengan baik, sudah aktif. Ketika ibu bertanya kalian menjawab, terus sudah presentasi dengan baik, saling bekerja sama dan mandiri mengerjakan tugas tes tertulisnya. Sekarang ibu mau tanya nih, bagaimana pelajaran IPAS yang ibu berikan hari ini? Ya, apa sulit? Ya. Bagian mana yang paling kalian sukai? Kerja kelompok. Terus? Tes tertulis, tanya jawab. Presentasi. Kira-kira ada nggak kesulitan yang kalian alami? Yakin? Oke. Apa yang akan kalian lakukan untuk memperbaiki hasil belajar hari ini? Belajar lebih giat. Belajar bersungguh-sungguh. Bujur apa lagi? Harus dilakukan ya. Oke, supaya pembelajaran selanjutnya lebih bersemangat, ibu mau kita melakukan ice breaking dulu nih. Ibu lihat udah mulai loyo-loyo dari mukanya ya. Ice breakingnya itu tentang ayam dan serigala. Misalnya, ibu sampaikan aturannya. Kalau ibu sebut di sini ayam, kalian harus bersuara seperti ayam. Kira-kira suara ayam bagaimana? Harus nyaring. Kalau misalnya ibu sebut di sini serigala, bagaimana suara serigala? Oke, sudah siap? Sudah siap belum? Kemudian sopan banget. Pada suatu hari ada seekor serigala. Salahnya kecil. Tiba-tiba ada seekor ayam yang datang. Bagaimana suaranya? Kecil atau besar nih? Oke. Serigala. Ayam. Serigala. Ayam. Malu-malu. Sekarang semuanya suara serigala. Suara ayam. Suara ular. Ibu tahu ternyata suara ular. Kalau monyet bagaimana? Oke, tepuk tangan. Bagaimana, seru nggak? Oke, tepuk semangat dulu, biar semangatnya menggala. Tepuk semangat. Semangat. Jadi semangat nggak kayak gitu? Sekali lagi ya, tepuk semangat. Oke, good job. Nah, terima kasih untuk hari ini. Untuk selanjutnya, kalian bisa mempelajari materi topik C tentang wah ternyata daerahku luar biasa. Nah, untuk hasil yang hari ini kurang bagus, silakan pelajari kembali materi pada hari ini tentang kegiatan-kegiatan ekonomi, jenis-jenisnya dan faktor pendukung. Oke, selanjutnya kita duduk rapi dulu. Rapikan bukunya. Kalau ada sampah dibuang, jangan disimpan di dalam laci.